Ya, selamat siang Tribuners. Kembali bersama saya, jurnalis Tribun Manado, David Kusuma dalam program Tribun Podcast pada siang hari ini. Siang hari ini kami kedatangan tamu spesial karena sudah populer ya. Baru Amin, saja amin, amin. menjuarai Gimme the Give me the Mic mic. ya, edisi perdana di sebuah Perdana. stasiun televisi swasta, boleh saya sebut STV ya. Ya. Yang sudah mungkin di Manado sebelum acara itu mungkin sudah populer juga ya. Bung Faren Yokung dengan hadir di sini Halo. Manajemen. bersama manajemennya dari Yokung Brothers ya. Yes. Ya, Christian Yokung. Apa kabar Bung Christian? Sehat, Bung David. Mungkin kita mulai dulu dari Iya. Siap. Bung Feren ya. Ya, bagaimana boleh di kisah singkat nih mengenai awal mula menyanyi dulu mungkin. Kalau awal mula saya bernyanyi ya dari Belajar menyanyi ya. belajarnya dari kecil ya. Dari umur sekitaran 5 tahunan lah. Itu sudah bernyanyi di gereja. Memang bakat dari kecil ya. Iya. Ya di tengah keterbatasan fisik mungkin ya, tapi suara indah merdunya Feren ini menghipnotis masyarakat. Terima kasih. Ya. Terus bagaimana sampai ini apa mengetahui acara apa ini Gimme the Mic ini sendiri? Atau sebelumnya pernah ikut-ikut juga mungkin kontes-kontes sebelum di acara Gimme the Mic ini? Kalau mengikuti kontes-kontes besar seperti Gimme the Mic, saya rasa belum pernah ya. Baru ini awal saya ikut kontes seperti Gimme the Mic ini. Sebelumnya sih cuman pernah ikut bintang radio. Oh, Iya. mungkin acara-acara gereja begitu, paduan suara juga atau Iya. idol-idol gereja. Kalau itu pasti tiap tahun menyelenggarakan itu ya. Jadi yang dulunya saya sering ikut pastilah gitu. Iya. Terus kalau ini mengetahui apa acara Gimme the Mic ini bagaimana awalnya? Em, ini ceritanya berawal dari TikTok, platform yang aku pakai untuk ngamen online kan. Sebenarnya aku juga belum terlalu lama sama manajemen aku buat akun TikTok Yokung Brothers, baru jalan 3 bulanan mungkin ya. Terus sambil jalannya kita ngamen online lewat platform TikTok, tiba-tiba ada iklan muncul ya, iklan Gimme the Mic, yang awalnya juga aku sebenarnya nggak kepikiran untuk ikut ajang pencarian bakat ini. Sebetulnya hanya iseng-iseng saja, ya udah gimana kalau manajer aku bilang gimana kalau kita tes upload video. Nah terus ya udah kita upload aja video itu. Ada sekitaran 28.000 orang itu ya yang berebutan untuk masuk ke, kan dari 28.000 itu kan harus disaring lagi ke 80 besar kan. Nah Dari kita 28.000 ini ya. iya. Jadi kita coba upload video aku nyanyi. Terus 1 atau 2 minggu ya. Pokoknya gitulah, Sirin nunggu kita sambil nge-live juga di TikTok gini. Tiba-tiba ada kabar Yokung Brothers masuk ke 80 besar. Wah, nggak nyangka banget soalnya. Dari Soalnya- 28.000 iya, peserta ini ya. iya, sekedar mencoba saja kan. Iya. Jadi lolos nggak lolosnya ya udah. Nah, terus ke 80 besar mau disaring lagi ke 40 besar, aku udah nyanyi kan. Ya udah, sampai maksimal 80 besar lah udah bersyukur banget ya. Tiba-tiba pengumuman lagi, Yokung Brothers lolos ke 40 besar lagi. Sampai seterusnya, dan 20 besar aku tuh udah tampil di depan juri. Aku kan berangkat tampil langsung di depan juri pas 20 besar kan. Nah itu akan disaring ke 12 besar untuk live di SCTV. Oh yang 20 besar ini. Waktu 20 besar itu kita masih live di TikTok. Hanya di platform TikTok, TikTok live. ya, Ya, yang- platform TikTok aja Iya. yang menyiarkan itu. Nanti pas 12 besar itu baru ditayangkan di TV SCTV. Nah, aku ke Jakarta kan. Iya. Nyanyi di depan juri. Jurinya ada 3, ada Kak Tantri Kotak, Iya, iya. Kak Budi Doremi, dan Rizky Febian. Nah, aku udah nampilkan yang terbaik.
tiba-tiba lagi pengumuman Yokung Brothers masuk 12 besar, dan itulah sampai ada di tahap juara satu ini. Aku nggak nyangka banget bisa memuaskan semua yang mendukung aku, dan para juri juga yang terima kasih banyak sudah mempercayakan aku bisa menjadi juara pertama di Jimmy the Mic pertama juga kan. Ini kan baru awal ya jalan. Jadi syukur banget, pokoknya senang banget. Aduh, terima kasih banyak yang sudah mempercayakan saya boleh ada di juara satu ini. Itu. Kalau yang awal itu mengirim video awal itu, boleh tahu lagu apa yang di Lagunya Bang Judika, Putus atau Terus. Itu yang masih di audisi pertama kan, mau disaring ke 80 besar itu. Ada itu di itu yang dikirim. iya, itu yang diupload. Ya. Nah, terus kalau persiapan sendiri kan nggak menyangka kan dari berapa ribuan orang tiba-tiba apa persiapannya. Itu mungkin juga manajemennya bisa apa Menambahkan. Mungkin menambahkan. sebenarnya kalau soal persiapan kita tidak ada persiapan. Karena waktu rilis video itu pun itu tidak ada planning, tidak ada prepare dan lain-lainnya, atau misalkan harus menjaga vokal dan lain-lain. Itu dilakukan setelah kita habis ngamen online. Setelah selesai live dengan wardrobe seadanya. Lalu dengan keadaan saat itu sebenarnya sudah lusuh juga, karena biasa kan kalau live online di platform mungkin saya sebut TikTok itu kan paling kurang itu 1-2 jam, sedangkan kita biasanya lebih dari itu gitu. Betul. Jadi sebenarnya kita cuman benar yang disampaikan tadi, sebenarnya cuma iseng juga gitu. Ya, mengirim video Artinya, ini iya, ya. karena kita tahu itu big event, itu event besar. Kita tahu pengguna platform digital TikTok ini sangat banyak jutaan di Indonesia. Dan pastinya saat dia lakukan event, kan banyak sebenarnya event-event seperti singing competition, Iya, iya. tetapi kan itu dilakukan bukan dari platformnya, kebanyakan dari IO atau akun-akun pribadi di dalam TikTok sendiri gitu. Tetapi ini kan dilakukan event yang dilakukan oleh TikTok. Kita nggak kepikiran soal SCTV dari awal, serius. Jadi kita ini tahu dari ini awal TikTok, TikTok gitu, dong. iya. Iya. Dan setahu kita kalau TikTok mengadakan itu, di akun setiap orang itu akan keluar iklan itu. Suka nggak suka, mau nggak mau, iklan itu akan keluar. Iya, Jadi iya. kita sudah tahu pasti banyak sekali Jadi, akan ikut ini. Karena ini kan by online. Iya, iya, Beda betul. kalau kita datang langsung, Mendaftar, iya ya. kan, pasti jumlahnya lebih sedikit. Tapi kalau online kan semua pasti akan Iya, ikut. semua di gitu. mana saja Iya. bisa kirim ya. Apalagi kita tahu, kan sempat kita tahu yang ada juga juara-juara idol, ada ikut juga gitu. Karena kita lihat kan di postingan-postingan mereka di akun, mereka juga ikut. Kan hanya hashtag aja ke nama event Gimme the Mic. Event, iya. Jadi waktu itu sudah kita doa aja, lalu udah itu kita yang buat lagu video. Judika itu yang Lagu Judika. Dan itu kan cuman sepenggal saja. Dia kan nggak harus nyanyi full ya. iya. Jadi cuman sepenggal saja. Ya sudah, kita bikin yang terbaik dan sudah kita doa aja. Jadi sembari itu kita hanya lanjut lagi ngamen online, jadi kita nggak Jadi kepikiran nggak untuk pikiran bahwa apalagi mau dihubungi sama sekali. tapi Iya. juga belum tahu kalau itu yang 20 besar bakal tampil di STV di Tidak tahu. di Nggak tahu sama Jakarta sekali. ya. Belum tahu. Belum tahu sama sekali. Jadi kita pengetahuannya cuman sampai ini akan di event ini dibuat oleh TikTok dan nanti kita akan tandingnya by TikTok, dan kita taunya mungkin akan by online gitu. Karena TikTok kan online gitu. Kita nggak kepikiran kalau ini akan ke Jakarta. Terus bagaimana saat dihubungi sudah lolos berapa besar sampai 20 besar yang dipanggil ke Jakarta? Bagaimana itu? Masih di Manado atau seperti apa itu? Bisa diceritakan ini. Jadi saat manajemen kita dihubungi di DM di akun kita, pertama surprise, terkejut, kaget, ya puji Tuhan, bisa lolos. Dari 28.000 biasanya kan ke tingkat misalkan 1.000 dulu gitu. Kan ini 28.000 nih. Tiba-tiba langsung jadi 80. Kan jauh sekali persentasenya Iya, gitu. langsung 80 peserta ya. Jadi sampai di 80. Itu berapa lama maksudnya dari Itu mulai agak lama karena itu kan iklannya dari Juli nih. Nah, kita diumumkan itu di Agustus. Jadi dia makan waktu sekitar hampir sebulan ya waktu itu ya. betul. Hampir sebulan, karena memang saat kita dengar juga dari panitia orangnya TikTok juga, memang sangat tidak mudah juga buat mereka untuk dari 28.000 itu lalu seleksi sampai jadi 80 itu butuh waktu lama. Gitu. Jadi waktu dihubungi, kita jujur sangat surprise, terkejut, tapi juga ini jadi semangat juga untuk kita
ini kayaknya kita Ini masih di Manado ya? iya Oke. masih di Iya, Manado. iya. Jadi kita bilang Pak Faren, ini masih serius ini. Saya bisa iseng-iseng atau main-main ini. Walaupun orang sering ngamen online, Ngamen tapi online. yang satu ini kayaknya orang harus fokus begitu. Iya. Walaupun ini titik 80 besar kan belum diundang ke Jakarta. Jadi audisinya masih by online. By online lagi. Tetapi sudah langsung dijudge oleh jurinya langsung. Ya, jurinya langsung artis juga. Si Budi Doremi, si Tantri Di 80 Kotak. besar ini. Iya, Iya. di 80 besar sama Rizky Febian. Kebetulan kita dapat dikloter dengan Tantri Kotak sebagai juri. Ya, puji Tuhan di 80 besar itu ya satu hal luar biasa terjadi. Begitu. Tantri juga sangat terkejut juga saat lihat penampilan secara online dan diberi Ini yang kesempatan. 80 besar masih di online lagi? Iya. Masih by online by semua. online lagi. By Multigas online. by TikTok. Jadi ada namanya Multigas by TikTok gitu. Jadi ada hal sebenarnya surprise juga. Sebenarnya kan waktu itu nyanyi solo semua. Diminta sama Tantri, kan ada durasi sebenarnya. Jadi tiba-tiba Tantri minta istrinya juga ikut nyanyi. Karena kan sebelumnya juga sempat viral juga yang saat Faren nyanyi sama istri, orang video, lo tiba-tiba Rosa masuk. Si Rosa artinya cari tahu gitu tentang ini. Tantri juga tahu mungkin story itu. Jadi diminta istri juga. Kita nggak ada prepare juga, nggak ada persiapan juga, istri nyanyi. Disitulah Tantri nangis. Di situ yang kita pikir ini kita harus serius gitu. Mungkin ini bisa jadi berkat buat banyak orang gitu. Kita harus gali lagi potensi suara ini, harus kita gaungkan sampai ke seluruh Indonesia gitu lewat event ini. Iya, iya. Nah, terus yang tersisa 20 besar begini, Feren bagaimana waktu tahu, aduh sudah masuk 20 besar tiba-tiba dipanggil ke Jakarta. Itu bagaimana itu reaksi seperti itu, atau langsung mesti siapkan ini, bagaimana itu? Yang pastinya senang ya. Agak kaget juga karena dari 40 besar itu dipilih lagi 20 besar dan aku ada di antara itu ya. Jadi yang harus utama dipersiapkan itu vokal ya, tentu vokal dan teknik cara bernyanyi, terus fisik, jangan sampai sakit, pokoknya yang harus dipersiapkan diri aku dulu deh, diri aku sama pendamping manajerku. Yang penting kita udah siap-siap aja ke Jakarta dan berjalanlah dengan lancar sampai sekarang. Di sana tinggal di mana? Selama berapa bulan itu kalau sejak datang terus tampil hingga puncaknya? Kalau dari 20 besar itu kita berangkatnya kan hari Minggu ya. Itu tanggal berapa itu udah lupa juga. Hari Senin tampil, Selasa pulang lagi ke Manado. Itu waktu 20 besar. Nah, tinggal tunggu pengumumannya aja kan. Tinggal tunggu pengumuman siapa yang masuk 12 besar kira-kira. Nah, pas pengumumannya juga hari apa dulu? Pas pengumuman Yokong Brothers lagi masuk 12 besar. Nah, tanggal 28 Agustus berangkat lagi ke Jakarta. Dan itu sudah berbeda, itu sudah dengan karantinanya SCTV. Kalau waktu 20 besar, kita masih karantina by TikTok. Jadi, ada kesempatan pulang, terus minggu depannya balik, gitu. Oh iya, tanggal 21 kita berangkat hari Minggu itu. 21 Iya. Agustus ya. Iya. Terus minggu depannya lagi, tanggal 28, balik lagi. Karena itu udah pengumuman 20 besar ke 12 besar. Jadi tanggal 28 itu kita berangkat lagi. Itu sudah karantina by SCTV, udah masuk 12 besar. Nah itu kegiatannya 3 minggu lah. Dari tanggal 28 kita berangkat, tanggal 3 tayang di SCTV. Itu final show pertama ya. Dari 12 besar, disaring lagi ke 8 besar. Yokong Brothers lolos lagi. Terus tanggal 10, final show kedua, 8 besar ke 3 besar. Tapi karena ada hak veto dari juri kan, itu kebetulan bintang juri tamunya ada Bunda Maya ya. Jadi dapat hak veto dari Bunda Maya, kepilihlah 4 besar. Nah, Yokong Brothers juga di situ. Nah, sampai ke grand final tanggal 17, akhirnya aku yang juara 1. Nggak nyangka banget, puji Tuhan. Nah, baru pulang kemarin kita tanggal berapa kemarin? 19. Iya. Tapi kalau waktu 20 besar yang mau berangkat ke Jakarta itu enggak ada persiapan apa begitu, misalkan ini sudah berarti meski belum tahu akan di SCTV ya waktu itu ya.
kalau sudah dipanggil ke sana harus siapkan. Sebenarnya dari 80 besar kita sudah serius. Jadi Iya. kita sudah sepakati kita sepakat serius lah serius ya. untuk Iya. ini. Artinya di situ durasi kita untuk ngamen online malah menurun. Karena fokus memang untuk melatih vokal dan latih lagu-lagu. Dan yang paling penting adalah aransemen lagu, karena kan yang unik dari Faren sendiri kan dia punya improvisasi yang kuat, dia punya teknik dia juga sendiri, itu lebih diperkuat lagi. Jadi memang durasi kita untuk ngamen online di saat memang dengan Gimme the Mic, dengan fokus di Gimme the Mic ini memang agak menurun. Karena kita memang fokus serius untuk itu. Apalagi sebenarnya di 80 itu kan jadinya kita sudah bawa nama daerah gitu. Karena di saat mulai dari 80 kan sudah disampaikan, oh Faren, Yokung Manado begitu. Waktu itu bilang akunnya, dibilang nama akun kan Yokung Brother Manado. Iya. Gitu. Jadi terus kita pikir, wah ini udah bawa nama daerah, sudah bukan bawa nama sendiri. Iya. Jadi sudah tanggung jawab besar begitu. Cuman memang ini kan hal yang sangat-sangat baru, di luar ekspektasi jujur. Mungkin ada hal lain yang masyarakat jujur Sulawesi Utara belum tahu begitu. Tapi kalau di TikTok atau SCTV mereka kan sudah gali profil kita, histori kita. Kita nggak kepikiran untuk Gimme the Mic, kita nggak kepikiran untuk ketemu artis, kita nggak kepikiran untuk cari juara, apalagi tampil di panggung besar yang semua artis nasional tampil di situ. Bahkan nanti minggu depan juga ada SCTV Awards itu yang seluruh artis akan ngumpul di situ. Kita nggak kepikiran sama sekali. Karena kenapa? Ini story yang kenapa saya manajemen ini kan Yokung Brother, saya Christian Yokung, dia Faren Yokung. Kita bikin Yokung Brother. Kenapa? Karena 4 bulan yang lalu itu Faren ada di titik terendahnya dia. Saya ketemu dia di rumah. Boleh dicerita itu gimana? Jadi saya ketemu dia di rumah sakit. Sudah lama kan kita tidak ketemu, kita sanak saudara. Waktu masih muda dulu dia belum married, saya juga belum married. Kita sering nyanyi, tapi sama saudara gitu. Jadi kita tahu kompetensi dia dan lain-lain. Tapi setelah kita married kan terpisah semua masing-masing. Dia juga ke Kepulauan, dia kan keluarga di Tahuna, begitu. Saat acara keluarga kan dengar, dia masuk rumah sakit. Jadi waktu saya ke rumah sakit sebenarnya tujuannya hanya untuk jenguk, ya kan, sekalian jenguk ya, ada keluarga sanak saudara di rumah sakit. Pas sampai di rumah sakit, saya dengar keluh kesah dan lain-lain dia, dan namanya dia sementara operasi itu kan usus buntu, sedangkan penghidupan dia kan dari ngamen secara konvensional, dari rumah makan ke rumah makan, jalan gitu dari pagi sampai malam. Operasinya pun ini ada kendala karena dia harus operasi 2 kali nih, karena operasi pertamanya masih ada kekurangan ya, dia bocor, keluar cairan. Jadi dia untuk jalan saja sulit gitu. Jadi waktu dia curhat tentang itu, ya saya secara inisiatif waktu itu menawarkan, ya jangan dulu putus asa, lain-lain. Ayo, kamu memang terbatas, tapi kamu punya hak yang sama dengan orang normal di luar sana. Semangat gitu. Yuk kita ngamen digital. Bukan cuma orang-orang normal bisa ngamen digital. Itu berapa sebelum 4 bulan lalu. 4 bulan lalu. Itu baru rencana. Iya, Itu di rumah sakit itu. Di rumah sakit Pal 2. Rumah sakit Pal 2 Medika. Saya masih ingat. Dan ada istrinya dia juga. Dia mungkin masih agak minder, udah pernah coba nggak jadi, agak susah gitu. Saya bilang, sudah. Kan ada dia pergi saya kok. Sudah, nanti kok bantu. Begitu. Karena yang namanya di digital begitu kan, apalagi platform sebesar TikTok kan butuh peralatan apa semua, karena kalau cuman biasa susah dapat viewernya dan lain-lain. Nah, jadi waktu itu setelah selesai dengan Faren, saya bicara sama istri, minta dukungan juga, karena ini kan hal yang tidak pernah kita rencanakan, tetapi masalahnya saya harus bantu saudara gitu. Dan ini jadi ide kita, yuk akhirnya sepakatilah, yuk saat dia udah keluar dari rumah sakit kita coba gitu. Ngamen online. Kita ngamen online lah. Tujuannya sebenarnya sih apa? Sebenarnya cuman untuk menghidupi keluarga saja. Menghidupi keluarganya Faren, karena dia punya kewajiban untuk keluarga. Betul. Dan penghidupan keluarga dan segala kebutuhan di dalam keluarganya dia. Itu kan nggak akan bisa berhenti. Itu kan
harus jalan terus. Jadi harus putar otak terus untuk dia bagaimana untuk bisa menutupi. Jadi akhirnya sudah kita buatlah TikTok, karena itu tadi Farhan juga bilang kita masih baru 3 bulan, sedangkan peserta yang lain udah di atas 5 tahun, jadi jauh banget kalau sama kita. Dan akhirnya kita lakukan itu ya. Puji Tuhan itu bisa jalan dengan baik. Betul. Dan dapat respon yang baik dari, kalau TikTok kan bukan cuma masyarakat Sulut tapi seluruh Indonesia gitu. Nah, jadi baik, dan itu bisa setidaknya kebutuhan dari Farhan selama ini tuh bisa tercukupi. Jadi tujuan kita tuh ngamen online tuh hanya sebenarnya untuk itu. Jadi buat dia bisa jalan dengan ngamen online, tidak perlu capek, tidak perlu mengeluarkan tenaga lebih, tapi dia bisa dapat penghasilan yang sama dengan dia konvensional, bahkan bisa lebih. Gitu. Puji Tuhan bisa lebih dari itu, dan segala kebutuhan dia sudah tercapai gitu. Jadi cuman sampai di titik itu tiba-tiba keluarlah event ini yang kita tidak pernah prediksikan, kita tidak pernah sangka, tidak pernah perkirakan. Dan kita sebelum ikut itu memang kita doa. Serius kita doa. Jadi saat tapi sudah 80 itu kita event itu dari iklan TikTok begitu tahu. Iya, iklan TikTok. Jadi kalau kayak Mas David punya akun TikTok. Iya. Suka nggak suka, mau nggak mau, tiap buka akun TikTok akan keluar iklan. Iya. Jadi itu dipaksa orang tuh di brainwash. Ini ada event kita loh. Ini dari TikTok pusat gitu. Karena itu kita nggak heran saat kita datang ke Jakarta diinfokan 28.000 loh peserta. Kalian 80 dari 28.000. Di situ kita bener sih, perkiraan kita memang banyak sekali yang ikut gitu. Jadi pas sisa 28 dari 80 itu, di situ lu langsung mulai mempersiapkan diri. Oh, kita harus serius ya itu. Iya. Harus. Iya. Terutama kondisi kesehatan. Makanya kita tadi manajer Koko bilang live dikurangi, karena kita kan sering malam sampai pagi kan, karena 4 jam 5 jam itu kita live sebelum lomba. Jadi itu yang Koko bilang dikurangi. Karena kita harus menyiapkan kondisi kesehatan vokal juga gitu. Karena algoritma di TikTok sendiri kan jam ramainya orang itu di jam dia susah tidur. Iya, betul. Jadi ada di jam-jam memang late gitu. Sedangkan kita di Indonesia bagian tengah kan, kalau di sana masih jam 11, di kita udah jam 12. Di sana masih jam 1, kita udah jam 2 gitu. Karena itu susahnya di kita Indonesia bagian tengah sama yang TikTokers di bagian Indonesia Timur. Jadi jam pada orang masih fruk, pada orang itu sebenarnya sholat, mau menyanyi juga, tetangga so terganggu. Terus kalau waktu tampil di sana, mungkin Farhan bisa cerita bagaimana memilih lagunya, terus per tiap tampil itu mungkin dari manajemen ya Christian Yokung dapat arahan seperti apa untuk ini ya, yang lagu ini mesti dibawakan atau pilih sendiri atau bagaimana itu? Kalau lagu dari pihak SCTV ini kan udah 12 besar ya. Iya. Mereka yang kasih list lagu kira-kira ada berapa ya, contoh ya. Ya udah 10 lagu. Jadi kita harus milih 2 sampai 3 lagu, terus kita bikin aransemennya dulu, kita nyanyi-nyanyi dulu dari awal kah sampai ref atau cuman refrain aja. Mereka dengar dulu kan. Nah, mereka yang milih lagu apa yang harus kita bawa. Jadi untung-untungan kadang kalau yang mereka pilih itu lagu yang kita hafal. Tapi kalau lagu yang kita harus hafal dari nol, nah itu juga otak saya harus terburu-buru untuk menghafal lagu sambil memikirkan aransemennya gimana. Bayangkan saja kalau misalnya mereka nanti kasih Farhan nyanyi lagu ini ya, terus itu hari Kamis. Nah, aku harus berpacu dalam melodi untuk menghafal lagu dari hari Kamis sampai hari Minggu. Bukan main tuh. Nah, tapi jalani aja dengan enjoy aja kan. Karena begitulah kalau berkompetisi, kita harus menunjukkan yang terbaik dan juga tidak boleh kecewa dengan pilihan lagu mereka. Ya udah, bersyukur bisa sampai di titik ini juara 1 karena saya selalu pasrah dan saya selalu ya udah, lagu ini aku ambil, lagu ini aku nggak pernah komplain lagu ini gini, lagu enggak. Aku selalu siap dengan segala konsekuensi yang ada. Aku siap dengan semua, pokoknya resikonya aku siap tanggung gitu. Jadi lagu mereka yang milih, aku tinggal siap nyanyi sambil improv dan bikin aransemennya gitu. Mungkin mau ditambahkan dari ini. Jadi ada hal lucu nih soal pemilihan lagu. Waktu kita audisi, pengiriman lagu bebas. Iya. Saat kita 80 pun masih bebas. Ya kan? Bebas lagu ya. Masih bebas. Aransemennya Tiba-tiba juga dari semua dari kita. Di 20 tiba-tiba harus dipilih lagu sama mereka, ditentukan dari mereka.
Nah, kita masih enak tuh waktu itu masih dapat lagu yang kita pikir udah Budi Doremi kan banyak lagu bagus nih. Tiba-tiba kita dapat lagu yang kita belum pernah dengar. Sama sekali, yang maafku salah itu kita belum pernah dengar sama sekali. Dan tiba-tiba cuman dalam waktu singkat diharuskan ini udah harus ditampilkan di saat di Jakarta. Jadi masih ingat itu. Kita cuman cari waktu. Jadi lagu ini malah dari lagu yang kita tidak tahu malah membawa, setidaknya ini yang jadi berkah buat kita. Bahkan jujur di saat itu 3 juri kan waktu itu 20 harus tampil di depan 3 juri. Kalau 80 kan cuma 1 juri, Kak Tantri kan. Iya. Tiba-tiba ini harus nyanyi satu lagu yang belum kita pernah dengar langsung di 3 juri. Ada Kak Tantri, ada Kak Rizky Febian dan Kak Budi Doremi yang punya lagu. Beban kalau mau nyanyi lagu lalu pemilik lagu ini ada di depan kan beban berat sekali ini gitu. Apalagi lagu ini belum kita dengar baru mau dihafal juga gitu. Tapi puji Tuhan hari itu dapat applause luar biasa. Standing ovation dimulai dari saat kita di TikTok. Di TikTok itu, di audisi TikTok kita sudah mulai dapat standing ovation. Jadi 3 juri berdiri memberikan tepuk tangan. Di situ memang lega luar biasa. Jadi setidaknya aransemen yang kita buat, kita bikin, diterima dengan sangat baik. Bahkan Kak Rizky Febian kan sampai bilang, ini betul lagu Budi Doremi. Budi Doremi juga sampai ngomong, saya juga bingung, ini bener lagu saya gitu. Jadi disitulah akhirnya Budi diminta sama mereka tuh nyanyi bareng. Disitulah saat nyanyi bareng di atas panggung. Kita percaya ini jadi berkat kacamata Kak Budi diberikan sama Farhan. Ini kacamata yang Kak saya Budi pakai yang kita sekarang. nggak pernah lepas sampai memang ending dari event itu gitu. Jadi semangat lah spirit buat Farhan sendiri. Iya. Gitu. Terus kalau setelah ini juara, apa yang misalkan akan membuat suatu misalkan album atau apa dari habis menjuarai kegiatan ini? Jadi sudah jelas sebenarnya di saat masuk ke 20 besar Meski itu ini ya, iya. awalnya cuma ikut saja begitu ya, enggak ada sama sekali, enggak menyangka ya. Iya benar. Jadi dari 40 ke 20 itu kan itu IO event dari TikTok. Tiba-tiba sudah terpilih 12, kita juga nggak nyangka ini pindah divisi. Udah tim dari SCTV yang narik kita. Jadi sudah tim yang berbeda dan lokasi pun sudah berbeda. Kita ditarik ke area studio 6M Tech di areanya studio Indosiar SCTV. Jadi kita tempat tinggalnya ada hotel depan situ, di karantina di situ dengan tim yang baru. Nah, di situ kan kita jelas yang kita pikirkan, kita nggak kepikiran kalau SCTV juga andil besar di situ. Dan waktu itu kita pikir oke, ya sudah, kita ada hadiah di situ, tapi di luar itu ternyata ada tambahan. Di situ ada kontrak dengan label untuk juara, dan juga akan ada single lagu yang nanti akan jadi hak milik dari juara pertama, yang kita sebenarnya nggak pernah kepikiran kita akan juara. Karena gini, TikTok itu dasar penilaiannya bukan hanya dari juri, tapi dari awal diinfokan ke kita itu dasar penilaiannya dari gift. Kalau kayak Indonesian Idol, SMS lah. Tapi kalau di TikTok kan itu ada gift, ada yang namanya paus, lion, dan lain-lain. Jadi buat TikTokers, buat peserta lain yang sudah 5 tahun lebih, mereka kan punya spender. Spender itu yang ya sultan-sultan yang suka kasih sumbangan buat mereka. Jadi nilai poin mereka tuh tinggi. Sen kita kan masih baru 3 bulan. 3 bulan ya, Jadi jujur kita jalan hanya dengan iman ya. Iman dan ya pasti kemampuan lah kita gitu. Jadi kayak ya udah ora et labora lah, berdoa bekerja gitu. Jadi kita bekerja semaksimal mungkin, ya sudah, setelah itu kita serahkan. Dan akhirnya pas perjalanan memang tidak gampang loh, dari 20 ke 12 lalu ke 8. Itu penilaian dari gift gitu. Jadi sempat kan kita sering terminasi, aduh sudah, kalau ini pasti kita kalah lah, karena peringkatnya sudah taruh. Jadi bukan nanti di final show di atas panggung disampaikan, setiap hari sudah ada. Jadi kita selalu di peringkat terakhir, di ketiga terakhir lah. Jadi kan di situ aja kan sebenarnya kalau kita mental tidak kuat sudah drop duluan. Tampil juga ya sudah apa adanya lah, karena kita peringkat terakhir. Tapi ya itulah, kita selalu, karena ini bawa nama daerah, kita sudah sepakat dari awal kita akan tampilkan yang paling terbaik, mau apapun hasilnya. Karena kita bawa nama daerah, apalagi bawa nama keluarga Yokum Brothers, kita wajib tampilkan terbaik. Nah, itu jadi modal kunci utama sampai memang ya kita kaget kita bisa masuk di 2 besar. Itu paling kaget, karena di saat menit-menit detik
di saat final itu yang banyak orang tidak tahu, kita ada di peringkat akhir, di ketiga terakhir. Itu sudah ending. Dan kita bersyukur kalau 4 besar itu aja kita sudah sangat bersyukur. Apalagi bisa masuk 2 besar, puji Tuhan. Jadi saat sudah masuk 2 besar, kita sudah pikir sudah kita 2. Tiba-tiba diumumkan oleh host Kak Ben, kita yang juara. Itu memang ya semua nangis. Di ini heboh semua. Memang satu studio pada heboh karena semua nggak ada nyangka. Terharu juga. Sangat terharu. Karena apalagi tahun ini sempat ini ya ada sakit. Iya. Apalagi kita pertama ke Jakarta tuh sakit karena Jakarta kan polusi udara, jadi kita adaptasi ya. Bergantian kita. Bergantian. Jadi hari pertama tuh memang sakit. Jadi gantian sakit ya. Iya. Mungkin demam. Saling topang. Lebih banyak sih karena mungkin Jet lag polusi ya. mungkin Jadi karena polusi jadi suara Jakarta. demam juga, iya kayak begitu. Batuk. Tapi kalau tampil di panggung itu di hari pertama pun tidak ada rasa canggung begitu. Atau bagaimana kalau Feren sendiri bisa cerita? Ada mungkin di balik itu. Di final show 1. Ya, Untuk rasa canggung enggak ya, cuman masih aku sih lebih ke rasa gugup karena lagu ini yang aku bawakan di 12 besar di final show pertama kan lagunya Ungu ya, Bayang Semu, dan aku harus menampilkan yang berbeda. Bagaimana caranya supaya aku bisa memberikan kejutan. Nah, aku aransemen lagunya, kan lagunya Ungu yang Bayang Semu itu kan agak cepat ya. Aku bikin jadi jazz swing, slow. Jadi bagaimana caranya aku bisa bernyanyi dari yang asli tiba-tiba dirubah menjadi di aransemen lagi menjadi seperti itu. Nah, syukurlah puji Tuhan, meskipun aku nervous, aku gugup, grogi, tapi aku bisa membawakan lagu itu dengan cukup baik ya. Itu dikatakan baik juga karena belum sempurna karena masih ada yang pitch-pitchnya yang mungkin karena pengaruh gugup agak fals dikit gitu. Iya. Tapi hasil dari lagu itu juga kita 3 standing ovation yang dari audisi TikTok di final show pertama langsung dapat standing ovation lagi. Semua juri berdiri tepuk tangan. Bahkan dengan Faren bawa yang Bayang Semu itu kan sempat dapat video dari penyanyi Pasha Asli, juga ya, Pasha, gitu iya. untuk yang dikirim DM ke kita gitu. Jadi ya bersyukur gitu Pak, karena ini semua hal yang baru bukan juga buat Faren tapi buat kita sendiri karena kita kan jadi manajemen dadakan. Cuman keluarga kan sebenarnya ini. Tujuan awalnya sebenarnya hanya untuk mengganti profesi dia dari ngamen konvensional karena sakitnya dia jadi ngamen online supaya dia merasa ada hak yang sama dengan orang normal di luar sana. Sebenarnya cuman itu gitu. Jadi kalau yang aransemen lagu-lagu itu Faren sendiri saya bantu tapi overall full memang Faren. Iya. Saya hanya memberi saran di titik mana apa dan Faren yang melengkapi. Terus Faren belajar mengaransemen itu dari mana itu lagu-lagu itu? Kebetulan kan saya dulu ikut-ikut kayak orkestra sama teman-teman di Tahuna kan. Jadi banyak lah sorry. sorry. Banyak dapat pengalaman dari teman-temanku yang senior dulu di Sangihe ya. Jadi mereka yang memberikan aransemen terus saya pelajari. Oh lagu ini bisa dibuat gini, jadi saya hanya simpen di pikiran saya, memori saya itu diingat-ingat aja yang mereka bikin seperti apa, jadi saya bikin yang sekarang begitu. Kalau belajar musik tidak ada, misalkan les atau tidak ada, otodidak saja. Otodidak ya. Iya. Tahu main ini musik? Kita memang sampai kaget dia bisa main piano, dia bisa main gitar, bahkan dia bisa main drum. Sedangkan dia tidak punya pelatih. Iya, otodidak saja itu. Iya. Itu apa dari pendengaran terus Faren? Iya, pendengaran terus dicerna lah, difikirkan bagaimana ini. Pokoknya hidup saya dari kecil itu hanya bernyanyi dan musik. Jadi music is my life. Jadi memang itu sudah masuk itu ke sudah jiwa iya, Faren ya. Iya, jadi itu, apa saja yang saya dengar, apa lagu ini misalnya lagunya baru 1 bulan. Mungkin kalau liriknya agak lambat ya saya hafal, tapi kalau untuk lebih ke musiknya saya lebih cepat untuk hafal masuk di mana. Misalkan yang di acara itu diminta lagu ini dengan tampil gaya aransemen sendiri, Faren sendiri yang memikirkan aransemennya itu ya. Iya. Tapi kalau aransemen lagu sih
tidak cuma dengan waktu sehari ya, karena kalau kita mau mengaransemen lagu itu harus dicocokkan semua lirik dengan setiap yang mau kita improve, setiap aransemen yang kita masuk ada sinkop, ada crescendonya di mana gitu. Jadi kalau untuk satu hari untuk aransemen lagu saya rasa kurang ya waktunya. Untung-untungan aku dulu waktu ikut lomba Jimmy the Mic ini waktunya agak bisa lah, karena tiga hari sebelum tampil mereka udah kasih list lagunya, jadi bisa di aransemen lah gitu. Sebenarnya ada hal yang jurinya iya. juga nggak heran, kayak maksudnya, wow, ini nggak pernah belajar musik. Sebenarnya sebelum dengan ke keadaan juri, parent ya, minta maaf ya, maksudnya agak ada kekurangan ya, misalnya di orang lain ya, tapi dia bisa itu ya. sebenarnya sebelum ke juri, dari Iya. masih masa karantina saat kita latihan studio, semua panitia dibuat heran. Bahkan sebenarnya pengiring lagunya ini kan pengiring lagu yang dari Indonesian Idol. Pelatih vokalnya juga pelatih vokal yang dari Indonesian Idol. Ada Kak Melto, Pasto, Iya. lalu pengiringnya si Oni Band. Jadi itu kan tingkatnya profesional di atas semua gitu. Jadi pas kita kan sebelum membawa lagu bersama mereka, kita harus mengirim sampel. Nah, sampel kita kan kita cuma bikin otodidak gitu sendiri dari rumah, kita main, rekam gitu, kita kirim. Mungkin peserta lain pakai studio dan lain-lain. Jadi kita mikir, ya udah, mereka mungkin pikir ini diiringi orang lain, tapi pas saat datang dia main, ya itu yang saya mungkin rasa secara pribadi ya, karena saya ada di panggung, saya ada selama acara, si pengiring itu appreciate, artinya dia bisa collab, karena ada di saat apalagi yang terakhir tuh dia kan yang lagu Mario Clow yang dia tampilkan di final kemarin itu kan dia harus mengiring dengan piano yang harus sama-sama, artinya seiring aransemennya dengan pemain profesional gitu, dan itu bisa klop gitu, bisa match. Jadi belum tentu juga pemain musik kan bisa collab dengan pemain profesional, apalagi iringan band. Bisa jadi nggak masuk, apalagi kayak kemarin pemain saksofon juga yang waktu di final show keberapa tuh, itu juga kan butuh adaptasi. Nah, untungnya Faren bisa gitu. Saya sampai mikir, apa ini cuman tahu-tahu musik cuman dari kulitnya aja, tapi memang benar selama kita live dan ini memang dia masuk sampai di dalam banget. Jadi ya musik sudah jadi hidup dia, bukan cuma menyanyi tapi bermain musik juga. Ya, Farhan belajar dari mana itu? Misalnya seperti main piano ya, maksudnya bagaimana itu cara? Tuh organ tuh bagaimana awalnya bisa belajar itu, gitar, drum. Prosesnya sudah tidak bisa diceritakan lagi karena itu dadakan juga. Saya hanya belajar, hanya dengar-dengar lagu saja sih, karena mau cari guru les itu banyak ya, guru les cuman mahal ya. Jadi saya hanya berusaha menghafal lagu dan juga sambil belajar solmisasi. Kebetulan saya kan waktu kecil dulu sering dibeli piano yang khusus anak-anak lah. Ya mungkin karena saya disabilitasnya difabel, khususnya di penglihatan, Tuhan itu maha adil, dia memberikan pendengaran yang tajam dan ingatan yang kuat. Jadi saya waktu kecil sudah tahu mendengar not solmisasi. Kalau untuk membaca not kan nggak bisa karena berkebutuhan khusus di bagian mata kan. Jadi saya hanya diberikan hafalan nada ini do, ini re, pokoknya semuanya saya tahu nada itu, bunyi nadanya. Jadi hanya lewat bekal itu saya bisa belajar bermain piano dengan sendiri, tidak pernah les sama sekali. Begitu. Dan memang latihan di sana setiap lagu yang diberikan atau yang harus kita bawa, entah kita tahu atau enggak lagunya, cara untuk latihan pun itu di dalam saat, karena saya di dalam studio sama-sama juga, itu memang bicara tentang apa, nada dasar, not, balok dan lainnya, ya memang kayaknya peserta harus mengerti gitu. Dan puji Tuhan bukan memang cuma asal-asal Farhan sangat klop ya. sekali Harus gitu. tahu itu ya. Sangat harus tahu gitu. Karena itu kenapa sebenarnya orang pikir, wah, tiap kali tampil sangat wah sekali, musik yang ditampilkan sangat wah. Padahal sebenarnya di studio itu berapa kali memang harus dibongkar pasang lagunya, artinya sesuai dengan kompeten dia, bagaimana daya tangkap dia. Karena kan antara pemain, pengiring dan penyanyi ini kan harus match juga, kayak fight gitu. Kalau gua bikin lebih, iya, kita mau bikin lebih, karena mampu enggak? Kayak begitu. Tapi kalau nggak enggak mampu, ya sudah, jadinya begitu, sesuai ngape kemampuan. Berapa kali memang orang tiap kali di studio jadi
lagu ini jadi lebih wah sekali. Tapi tingkat kesulitan sangat sulit, jujur. Karena itu ya final show 1, final show 2, puji Tuhan Faren dapat standing ovation semua juri. Iya. Kalau di grand final teman tahu sudah mungkin bisa harus berdiri karena sudah harus fair. Jadi harus merata semua. Tidak bisa menampilkan ini, juri harus di posisi fair. Terus di gimmick the show ini ada lagi yang akan lanjut misalkan ke tingkat setelah di Indonesia seperti tadi mungkin ngobrol-ngobrol sebelumnya, di mana di Asia atau seperti apa? Jadi sebenarnya memang dari awal sudah diinfokan memang di TikTok juara daripada Gimme the Mic nantinya akan lanjut ke tingkat Asia, karena di luar dari Indonesia Gimme the Mic ini dilakukan serentak juga, mau di Malaysia, Korea dan lain-lain. Juara-juara tingkat ya? Asia. Iya. Jadi nanti juara di Indonesia ini akan bertarung nanti untuk di tingkat Asia. Nah, kebetulan timetable schedule-nya sudah keluar di TikTok juga nanti di bulan depan. Jadi bersiap-siap lagi bulan depan. Jadi ada beberapa agenda bersiap-siap untuk lomba lagi di tingkat Asia, bersiap-siap juga untuk rekaman yang album single ini. Lalu bersiap-siap juga saat sudah ada invite undangan untuk show. Nah, kayak ini kita baru masuk juga. Puji Tuhan acara SCTV Award ini yang nanti MC-nya Raffi Ahmad dan lain-lain, semua artis ada di situ. Yopung Brothers, Faren diundang untuk tampil bersama artis lain untuk perform di acara itu. Baru dapat kemarin. Iya, tadi malam infonya. Luar biasa ini. Terus setelah juara ini apa misalkan dari pemerintah daerah atau pemerintah Sulawesi Utara, dan ada yang sudah sempat kasih ucapan atau seperti apa, ada yang ingin undang juga misalkan dari lain-lain atau seperti apa mungkin dari manajemennya sendiri? Kalau dari pemerintah daerah mungkin kayak kemarin kita, jadi gini, kita nggak menunggu bola, kita juga artinya menginformasikan karena kita bawa nama daerah. Setiap kali event kayak story di IG selalu kita tag juga ke pemerintah daerah. Mau ada respon atau tidak, kita tetap pikir kita putra daerah, karena itu di tiap postingan kita ini putra Sulawesi Utara. Kemarin bertanding dan dapat juara 1. Sekarang putra Sulawesi Utara ini doakan dari masyarakat Sulawesi Utara, khususnya pemerintah juga, untuk bisa masuk ke industri musik Indonesia. Karena kan sekarang kalau mau hitung orang Sulawesi Utara juga hitung jari, untuk bisa tembus ke area itu. Jadi toran juga butuh dukungan, ya ndak harus juga semua dalam bentuk materi, toran butuh dukungan doa. Itu paling penting. Karena dari awal pun Yopung Brothers terbentuk, toran sudah diajarkan memang mandiri dari awal. Toran tidak minta, tapi respon atau komunikasi dari pemerintah kayak kemarin Pak Wali juga sempat seteruskan story-nya. Itu kan sebentuk dukungan juga. Ada juga ketua pemuda juga, Tua Rio juga sama juga sudah ada komunikasinya. Tapi kita tidak kita tidak menyudutkan atau dan lain-lain, tidak. Saat kita membawa nama Sulawesi Utara, itu sudah jadi tugas tanggung jawab kita. Kalaupun ada mau respon dari pemerintah, puji Tuhan. Kalau Faren sendiri selama ini apa ada pantangan misalkan enggak boleh minum ini kan menjaga suara atau seperti apa selama tampil di atas pentas ya. Di pentas ini? Mungkin pantangan saya hanya minum minuman dingin saja sih, dan makan makanan yang berminyak. Dan apa ya? Itu aja sih. Mungkin sebenarnya saat tanda tangan kemarin kan kita sudah tanda tangan secara resmi di label musik DRM. Itu label musiknya Kak Budi Doremi, Virgon, Last Child dan lainnya. Jadi itu label besar di Indonesia. Di situ kan aturan juga sudah jelas gitu. Jujur kayak kita podcast begini juga kita memang harus menginformasikan ke label. Jadi mereka tahu juga ya. Tahu tentang ini dan diberi respon positif artinya untuk Tribun Manado dari label. Karena memang itu sudah jadi kewajiban di dalam kontrak itu sudah ada. Dan ini hal yang baru buat kita jujur, dengan apalagi sekelas DRM yang memang udah label besar nasional yang melahirkan Budi Doremi, Virgon, apalagi kita tahu lagi viral kan ini lagu-lagu mereka. Jadi kita berusaha profesional juga, karena kayak saya bilang tadi 4 bulan lalu kita tidak kepikiran tentang 4 bulan lalu apa bukan yang Toran udah bicara ini, Toran enggak tak pikir sampai jadi, ini, tapi Toran berusaha belajar. Karena itu
Faren juga kan karena dia disabilitas juga, memang harus ada pendamping. Itu aturan memang dari sana juga, dari label, dari event juga dari awal. Jadi selalu kita komitmen sama Faren, apapun kekurangan kita harus buat supaya itu bisa jadi positif. Kita juga memperbaiki diri, karena suka tidak suka kita bukan lagi di skala daerah, tapi kita sudah ada di skala nasional. Apalagi kita bawa nama daerah, orang so kenal, ya sudah, Yakum Dada dari Manado, begitu. Jadi kita harus jaga itu, apalagi nanti ada PR-PR ke depan seputar single album dan lain-lain. Apalagi ini sudah kontrak secara hukum, jadi harus belajar memperbaiki diri. Apapun itu kita belajar untuk jadi profesional. Karena itu kita bilang, aduh mohon doa harus tuh dari masyarakat Sulawesi Utara. Jadi ini prosesnya memang tidak singkat juga ya. Sangat singkat. Jujur sangat singkat. Setelah Sangat singkat Feren sekali. sempat sakit itu. Iya, dari dia sakit 4 bulan lalu itu. Iya. Tapi sebelum misalnya tahun-tahun sebelumnya Feren ini ngamen di jalanan begitu berarti. Sebenarnya ada bagaimana? ceritanya Coba juga kenapa Feren dia bisa, ngamen di jalanan. Cerita dulu. sebelum apa ketemu dengan Christian Yokung ya, terus ngamen online. Ya, itu bagaimana? Tadi kan Kotian sudah jelaskan, kita kan udah terpisah karena Kotian sudah sibuk kerja dan juga sudah married, aku juga sudah married kan. Nah, dulunya sebelum aku ngamen konvensional, aku tuh wedding singer ya, nyanyi di acara-acara, terus apa namanya, pokoknya main keyboard atau begitu-begitu ya, pokoknya aku nyanyi sambil main keyboard lah. Nah, pas COVID kemarin, pandemi ya, apa namanya, udah nggak bisa acara kan, udah ada pembatasan. Nah, dari sini kan aku udah nikah nih, udah punya anak. Tiba-tiba kepikiran, gimana kalau aku ngamen di rumah-rumah makan aja. Ya udah, aku panggil salah satu pendamping. Kebetulan kan aku sudah ngekos di Pal 4 kan. Lagian di Pal 4 itu juga mayoritas untuk disabilitas netra, anak masyarakatnya banyak ya. Jadi aku ngekos di Pal 4, terus pendampingku juga kebetulan tetangga di situ dekat dengan kos-kosannya, dan aku panggil temani berdampingi aku dong, aku minta tolong mau ngamen. Terus dia bilang oke, boleh, peralatannya apa? Ya udah, nyanyi sambil main gitar aja. Kebetulan aku juga punya gitar dulu kan. Berapa tahun kira-kira aku ngamen? 2021 sampai 2023. Nah, sebelum aku masuk rumah, 2 tahun lah aku ngamen. Saat COVID lah. Iya, pas saat COVID itu. Nah, dari situ banyak yang aku, di jalan itu banyak tantangannya. Pernah aku dihadang sama pengamen lain kan. Oh iya. Karena mungkin mereka lihat, mungkin merasa saingan iya, gitu ya. Itu kejadiannya di Cakmat, itu di depan Plentika lah. Nah, kita turun di situ kan mau ngamen nih. Tiba-tiba dihadang sama pengamen, terus diancam akan disiram dengan kopi. Awalnya kita nggak respon, kita langsung jalan aja. Terus dia bilang, ya nggak usah di sini, kalian ngeganggu pekerjaan kita. Dia bilang gitu, cari tempat lain saja. Kita kan ceritanya kita udah nggak respon dia kan, tapi karena dia ngomong gitu, ya udah, pendamping aku balik terus bilang, kita di sini sama-sama kerja kan, apapun kerja kita yang penting kan halal, jangan ada rasa iri atau apa. Dia malah marah-marah, terus pendampingku disiram kopi panas lagi. Jadi disitulah mungkin iya, jalannya aku berhenti dari ngamen udah pas, karena udah banyak sekali tantangan di jalan. Lagian takut juga terjadi apa-apa. Jadi syukurlah bisa ketemu dengan Kok Chris lagi, dan bisa ngamen digital, ngamen online, dan bisa ada di tahap ini juga. Sebenarnya hal yang diceritakan Faren tadi itu jadi faktor kenapa saya memberikan saran untuk ngamen online. Karena saya juga baru tahu ternyata sama kayak Faren yang seorang disabilitas, setidaknya berkebutuhan khusus seperti ini pun masih dibully, masih diperlakukan tidak layak ya, seringkali dalam profesi sebagai pengamen begitu. Jadi kita juga baru kaget saat di rumah sakit itu saat dengar begitu. Padahal sebelumnya kita tahu profesinya dia itu adalah
pemain keyboard begitu. Ya, Untuk wedding jadi itu ya. sudah cukup kita rasa. Cuman ternyata kita baru tahu juga waktu itu dia ceritakan saat pandemi Covid sudah dilarang event. Jadi dia mati juga job. Sudah tidak ada lagi job. Jadi ternyata ngamen di jalanan itu bukan juga inisiatif, keterpaksaan harus dia lakukan, dan ternyata dia banyak dapat perlakuan tidak menyenangkan di jalan. Itulah jadi alasan kenapa saya tawarkan, sarankan hal itu, karena ngamen online lebih aman untuk dia begitu dan istri begitu. Dan sebenarnya untuk masyarakat juga untuk tahu, di luar dari seremoni apapun yang kita dapat juara satu ini, banyak hal sebenarnya yang kita perjuangkan di saat audisi kemarin. Karena jujur di situ kayak ini kan pertama kalinya kita dengan dunia label besar, televisi dan lain-lain. Jadi di situ mengharuskan dia harus ikut pemotretan, video dan lain-lain, kan itu hasil dari video apa semua itu kan harus melewati dari pemotretan studio dan lain-lain. Itu bukan hal mudah untuk Faren. Jujur, dia aja untuk senyum tidak bisa. Serius, saat di studio itu dia lebih baik disuruh tampil nyanyi di atas panggung, dia akan lebih lepas dibanding mau suruh kayak senyum gini, gitu dia ya. senyum dan lain-lain. Kenapa? Karena dia sudah melewati banyak peristiwa bully dan lain-lain dari orang yang membuat dia dulunya suka senyum sampai tidak bisa senyum sama sekali karena trauma begitu. Itu yang memang jadi PR. Kenapa dia bisa trauma? Ada ceritanya juga begitu. Yang sering dia main keyboard, kalau dia ketawa suka senyum, orang bilang dia orang gila, tertawa sendiri kan nggak ada apa balik. Itu kan sebenarnya tersimpan gitu di memori, yang bikin dia jadi Itu trauma. dari bulian itu. Bulian, jadi dia sudah makan banyak bulian. Nah, itulah saya saudara sih tugas saya sebenarnya mengembalikan derajat dia buat orang yang mandang sebelah mata. Dia walaupun dengan keterbatasan dia bisa gitu. Dan memang dari dulu, dari orang masih muda, memang dia so pernah bilang kita juga, dia ingin suka jadi artis penyanyi. Nah, itu tugas kita sebagai saudara, bagaimana bawa dia di pintu itu. Dan sekarang kan kalau mau bilang juga kita manajemen, sekarang dia sudah under dari label besar, manajemen besar. Nah, itu yang jadi kalau buat kita selaku saudara juga, memang istilahnya kebanggaan kita, dia sudah sampai ke tahap titik itu. Begitu. Dari semua kisah pilu yang dia solewati bersama keluarganya dia. Tapi sebelum itu di Sangihe ya stay-nya. Sangihe itu masih kita belum kaweng Kang, de istilah. Mar sampai kita so kaweng juga pernah ke Sangir, ke Sangir. Ya? Iya, balik-balik ke Sangir, ke kampungnya istri. Istri aku kebetulan orang Kakas. Jadi sebelum kita ke Manado, sebelum kita mandiri ngekos di Manado, kita sempat stay juga di Kakas selama hampir 1 tahun lah. 2019 aku nikah, 2020 ke Sangir. Nah, iya, ke Sangir itu 2020 tapi udah akhir bulan Desember kalau nggak salah ya. Jadi agak lama lah kita di Kakas. Jadi terus ke Manado lagi. 2021 kita ke Manado. Nah itulah sudah habis job, udah nggak ada job. Jadi 2021 aku ngamen di Manado. Tapi selama menjalani mencintai musik ini, ada lagu yang dia ciptakan sendiri mungkin, atau ada? Kalau lagu yang diciptakan, misalkan belum ada yang diciptakan sendiri. Tapi kalau untuk diciptakan bersama terus aku yang nyanyi, ada ya. Itu sudah di mana itu? Ada di YouTube juga. Itu lagu rohani sama lagu, ada 2 lagu rohani sama lagu biasa, formal lah gitu. Itu enggak sempat dibawakan di acara di festival kemarin, ada apa di event ini, Jimmy the Mic ini ada kemarin, waktu dari 40 besar ke 20 besar aku nyanyi yang masih di TikTok itu ya. Iya, yang masih sama TikTok. Iya. Itu lagu sebenarnya untuk khusus dia nyanyikan untuk anaknya Faren kan sama istrinya juga tunanetra. Jadi saat mereka mempunyai anak, puji Tuhan anaknya normal. Karena itu lagu yang judulnya Kau Mentari itu memang betul-betul untuk memang anak buah ya, Tuhan itu baik, Tuhan itu adil juga gitu. Orang tua tak bisa melihat rupanya, tapi dirasakan kehadiran dari anak kekasih. Iya.
Ya, Tribuners, mungkin Farhan ada yang ingin disampaikan kepada Tribuners mungkin agar yang di luar sana mungkin yang patah semangat atau betul, yang betul. Merasa terpuruk, bisa mencontohi bahwa harus tetap bekerja dan berdoa ya istilahnya ini ya, tekun. Ya, untuk semua yang disabilitas maupun yang tidak ya, normal, kita semua itu sebenarnya bisa berjuang dengan segala talenta yang kita miliki. Semua bisa kita pakai untuk pekerjaan kita. Itu tergantung dari semangatnya kita, niatnya kita, bagaimana kita membangun akan mental kita. Aku saja dengan kekuranganku, dengan keterbatasanku, tapi aku tidak pernah putus asa, patah semangat untuk berjuang bagaimana supaya kita bisa menjadi sukses, berhasil dengan segala apa yang kita punya yang sudah Tuhan berikan. Kita semua sudah mempunyai berkat dan punya porsi masing-masing. Jadi kalau kita tidak mengelola akan potensi yang sudah Tuhan berikan, ya hidup kita tidak akan pernah berkembang di situ-situ aja. Jadi jangan pernah menyerah untuk meraih mimpi, jangan pernah patah semangat karena apa yang kalian punya sudah ada tapi tidak kalian kejar, begitu. Jadi untuk semua jangan pernah menyerah, patah semangat, tetap berjuang untuk kehidupan kita semua. Kalau dari mungkin manajemennya Christian mungkin. Saya mungkin karena saya di samping dia, saya menyaksikan semua, kalau saya bilang miracle sih ini. Ini keajaiban. Ini bukan cuma kemampuan kita ya. Tidak ada suatu hal yang besar hanya dalam waktu yang singkat. Yes. Dan kita dapati semua itu. Jadi kalau dari saya sih, kita senyumlah dengan tantangan. Karena kita harus yakin kita punya Tuhan yang besar. Itu yang kita lakukan dari awal. Saat kita tadi berdoa bekerja, kita bekerja dengan sepenuh hati, dan selanjutnya percaya Tuhan akan buka jalan untuk kita. Dan itu yang kita alami, miracle ini. Oke, mungkin boleh sedikit sedikit suara. Oh, pasti. Lagu mentari atau apa yang bisa. Boleh. Bagaimana enggak kena copyright ini mungkin dari tim studio? Enggak ya. Oke, boleh. Kebetulan kita sudah izin sama label Dr. M, dan mereka menyambut sangat baik. Ada salam juga dari mereka untuk Tribun Manado. Jadi kita diizinkan, ini perdana kali Farhan di luar dari infotainment lain setelah juara 1 untuk podcast. Pertama kali itu ada di Tribun Manado. Jadi kita sudah sengaja memang bawa gitar. Kalaupun ada request permintaan dari Tribun, kita sudah siap. Seperti itu. Boleh lirik atau apalah. Ini tinggal dari Bung David sendiri. Maunya yang lagu memang ciptaan atau lagu yang dibawakan saat grand final. Terserah, mungkin atau ada request dari mungkin yang Mario Klau atau komentari. Oh, yang ciptaan sendiri. Ciptaan sendiri. Oke. Berharap keajaiban terjadi, yang lama ku tunggu, datangnya kau mentari. Tetaplah di sampingku, terangi hari-hariku, kau cahaya hidupku. Kau ciptaan yang terindah, tak terukir oleh kata. Kau mentari, tak terlihat rupamu, namun ku rasa hangatnya hadirmu. Oke, mantap sekali merdu suaranya. Oke, Tribuners, demikian mungkin bincang-bincang kita kali ini dengan Farhan Yokung dan Christian Yokung.
yang berhasil menjadi juara 1 Gimme the Mic ya. Amin. Mungkin kita doakan, Tribuners juga doakan tetap sukses terus buat Amin. Faren Yokung, juga buat Christian Yokung di segala aktivitas lah. Oke. Nanti mungkin berikut ada podcast-podcast lainnya, nanti kita bisa kabar-kabarin lagi ya. Oke. Terima kasih Tribun Manado. Iya. Terima kasih Tribun Manado ya. Iya. Oke, Tribuners, sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Selamat sore.